S35 ulang tahun Revan. Tak ada sesuatu yang paling indah dalam hidup selain banyaknya kasih sayang dan perhatian dari orang yang kita cintai. Itulah yang selalu terucap dari mulut Sahila. Rasa syukur atas nikmat yang kini diberikan Tuhan padanya, suami yang begitu menyayanginya dan selalu menuruti apa yang diinginkannya. Mas, kemarin kita kan nggak jadi ke dokter, gimana kalau sekarang? Sahila teringat akan hal yang membatalkan mereka untuk pergi ke rumah sakit. Maaf, hari ini Mas nggak bisa, gimana kalau besok saja? Lagian kenapa sih harus secepat ini? Mas yakin kalau kita baik-baik saja, jangan buru-buru, jawab Revan sambil mengelus perut Sahila yang rata. Sayang cepatlah bersemayam, kasihan mama yang sudah mengharapkanmu untuk hadir, batin Revan dengan tangan masih mengelus perut Sahila. Sahila cemberut dan diam seribu bahasa, ingin bicara, tapi apa, kalau Revan sudah menjawab seperti itu, apa yang mau dikata? Baiklah, sekarang Mas berangkat dulu, kamu baik-baik di rumah, jangan capek. Sahila langsung meraih tangan Revan dan menciumnya. Begitu juga Revan langsung menarik pinggang langsing Sahila dan mencium keningnya begitu lama membuat Mike membunyikan klaksonnya. Lihat apa Mike, ucap Pak Cakra yang hendak masuk mobil bersama Pak Jono. Tidak Om, cuma ada kucing lewat aja, takutnya tertabrak, alasan Mike. Pak Cakra menggelengkan kepalanya, dasar anak zaman sekarang, gak mau kalah sama yang beristri. Asteris bos ini memang pamer apa memang seperti ini setiap hari, untung saja aku tidak tinggal bersamanya, kalau itu terjadi bisa mati berdiri aku melihatnya seperti ini setiap hari, batinnya. Tak berselang lama, Revan masuk ke mobil dan Mike langsung melajukannya. Maaf bos, hari ini kita lembur, ada tamu dari luar negeri, dan itu tidak bisa di-cancel lagi, mereka datang siang ini, dan aku sudah mempersiapkan semuanya. Baiklah kita lembur, aku tidak akan mengecewakan mereka, jawab Revan namun dalam hatinya terselip sedikit resah, karena selama menikah dengan Sahila, baru kali ini akan lembur di kantor dan pastinya akan larut malam. Seperti biasa dengan langkah panjangnya Revan berjalan melewati semua karyawan kantor. Makin hari makin tampan saja bos kita ya. Kekaguman karyawan tak bisa dibendungnya. Iya ya, bodoh sekali si Kania. Selingkuh di belakang bos, andai saja aku yang jadi istrinya, mungkin akan aku elus setiap hari, pokoknya jangan sampai lecet dah, lihat aja kulitnya yang begitu bening dan gagahnya, siapa nanti wanita yang beruntung mendapatkannya, mereka hanya melihat punggung Revan. Deheman dari belakang membuyarkan para karyawan yang sedang berkumpul. Maaf pak, kami cuma bercanda saja jangan bilang bos ya. Kembali kalian, atau aku akan katakan sama bos kalau kalian hanya ngerumpi di sini, dan aku pastikan besok kalian akan dipecat, ucap Mike dan langsung berlalu mengikuti Revan. Dasar bos sama sekretaris sama aja, sama-sama dingin, nggak bisa apa, mereka tuh halus gitu sama perempuan, ucap salah satu karyawan yang sedikit pelan, namun Mike masih bisa mendengar dan mengernyitkan dahinya serta menoleh dengan tatapan tajam. Sedangkan di rumah, Sahila langsung menyibukkan dirinya di dapur. Sahila teringat kalau hari ini adalah hari spesial untuk Revan. Apa Bibi tahu apa makanan yang paling disukai Mas Revan? Tanya Sahila penuh harap, karena selama menikah Revan selalu makan apa yang dimakan Sahila. Sukanya daging non, dimasak apa saja Aden pasti suka. Oh, jadi selama ini apa yang Mas Revan makan bukan kesukaannya. Bahkan Mas Revan tak pernah minta aku membuatkannya, dia hanya makan apa yang aku masak, batinnya. Hari ini aku akan masak spesial untuk Mas Revan, tolong Bibi bantu ya, aku juga mau membuat kue untuknya. Baik non, jawaban singkat Bibi. Sahila sangat antusias mempersiapkan semua bahan yang akan dimasaknya, karena semua sudah tersedia dan tinggal memasaknya saja. Pastikan ini akan enak, dan pastikan Mas Revan akan suka, ucapnya kembali sambil mencuci semua bahan. Namun sebelum memasaknya Sahila pergi ke kamar, kali ini Sahila mencari buku masakan yang sempat dibelinya bersama Revan saat di supermarket. Seharian penuh Sahila bergulat dengan bahan dapur, istirahat pun diabaikannya. Berbagai olahan daging dan kue sudah hampir siap, karena hari sudah sore, dan ini waktunya Revan pulang.
Ini banyak sekali Sa. Ada acara apa? Tumben juga kamu masak seperti ini. Apa kamu mulai suka dengan olahan daging? Kata Pak Cakra sambil melihat satu persatu masakan Sahila. Sahila menggeleng, ini semua untuk Papa dan Mas Revan. Selama ini Sahila nggak tahu makanan apa yang Papa dan Mas Revan suka. Sekali-kali aku masak ini, tapi aku nggak tahu rasanya enak apa enggak. Pak Cakra tersenyum renyah melihat menantunya sedikit minder. Jangan khawatir, kalau soal makanan apapun yang kamu masak akan Papa makan. Terima kasih ya, sudah menjadi anak Papa dengan baik, dan Papa yakin pasti Revan juga suka. Setelah menunggu lama, Sahila mulai khawatir karena Revan belum muncul juga, padahal ini sudah waktunya makan malam. Sahila sesekali keluar hanya untuk melihat mobil Revan. Sa, ini kan sudah malam, apa nggak sebaiknya kita makan saja? Pasti Revan juga sudah makan di luar, ucap Pak Cakra. Namun Sahila masih kekeh dengan pendiriannya, berharap Revan pulang dan makan bersamanya. Sahila mencoba menghubungi ponsel Revan, namun sayang ponselnya di luar jangkauan. Kamu kemana sih Mas? Kenapa nggak kasih kabar? Aku kan khawatir, batin Sahila cemas. Akhirnya Sahila menemani Pak Cakra untuk makan malam, meskipun Sahila tak makan sedikit pun. Kamu tenang saja nggak akan terjadi apa-apa sama Revan, paling dia cuma lembur saja, sudah tunggu di kamar saja, Papa masuk dulu, ucap Pak Cakra, sedangkan Sahila hanya menjawab dengan anggukan. Non, ini kan sudah malam, sebaiknya Non tidur saja di kamar, biar Bibi yang beresin, ucap Bibi dengan halus. Bibi merasa kasihan melihat wajah Sahila yang penuh dengan kekecewaan, air matanya mulai berlinang menghiasi pipi mulusnya, tak ada kata yang diucapkan dari Sahila, hanya langkahnya yang kini berjalan menuju kamar. Kamu kemana Mas? Kenapa nggak kasih kabar ke aku? Tangisan Sahila pecah saat tiba di kamarnya. Dengan sebuah guling Sahila meluapkan emosinya kali ini, penantiannya hanya sia-sia. Sampai tak terasa matanya terpejam dan beralih ke dunia lain. Sedang di kantor Revan panik, karena lupa memberitahu Sahila, dan Revan juga baru sadar kalau ponselnya mati. Sial, kenapa aku bisa lupa kasih kabar? Pasti Sahila khawatir, umpatnya memaki dirinya sendiri. Tak ada satu kata pun yang terucap dari mulut Revan. Setelah semua selesai Revan langsung berlari menuju mobil. Kunci di tangan Mike pun langsung diraihnya. Mike tahu keadaan tuannya yang panik pun langsung naik, karena ketinggalan sedikit saja Mike akan tidur di kantor. Dalam perjalanan Mike hanya diam dan sesekali memejamkan mata, karena saking ngebutnya Revan membuat Mike tak bisa berkutik. Bos aku masih ingin hidup, aku belum nikah, ucap Mike ragu. Karena semakin lama bosnya itu semakin gak memikirkan nyawa. Diam, atau aku turunkan kamu di sini, ucapan Revan membuat Mike langsung membisu dan menelan ludahnya dengan susah payah. Tak seperti biasanya yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, bahkan ini cukup dengan 20 menit saja mobil Revan sudah terparkir di rumahnya. Revan langsung saja keluar dari mobil, sedangkan Mike menghela nafas panjangnya. Terima kasih Tuhan engkau masih menyelamatkanku dari maut, ucap Mike, dan masih dengan posisinya. Setelah Revan masuk, Mike langsung melajukan mobilnya menuju apartemen. Revan membuka pintu yang memang tidak terkunci, dengan pelan melangkah menuju tangga, namun langkahnya terhenti karena sang bibi menyapanya. Aden baru pulang, tanya bibi langsung menghampiri Revan. Revan mengangguk dan enggan untuk bicara, karena pikirannya hanya ada bayang-bayang Sahila. Bibi tersenyum, apa Aden mau makan? Tadi Non Sahila masak banyak sekali, dan Non nunggu Aden pulang, tapi karena Aden lama, Bibi suruh saja ke kamar, mungkin juga Non baru tidur, ucapan Bibi membuat Revan merasa pilu. Panasin saja semuanya Bi, aku akan mandi dulu dan pasti nanti aku makan, ucapnya langsung mulai menaiki anak tangga. Revan membuka pintu dengan pelan, lampu kamar masih menyala terang terlihatlah sesosok wanita yang meringkuk memeluk guling. Revan melepaskan baju kantornya dan langsung ke kamar mandi, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Setelah berganti pakaian, Revan langsung menghampiri dan ikut merebahkan tubuhnya. Revan memeluk tubuh mungil Sahila dari belakang dan mencium kepalanya. Maaf,
karena sudah membuatmu menunggu, bisiknya. Pelukan yang begitu erat membuat sang empu menggeliat. Lenguh Sahila. Revan langsung saja mengelus pucuk kepala, berharap tidak membangunkannya, namun terbalik, Sahila merasakan tangan kekar itu pun langsung mulai membuka matanya dengan pelan. Revan langsung menghujaninya dengan ciuman mulai dari pipi, kening, hidung dan berakhir di bibir. Sahila menoleh melihat Revan yang sudah dipenuhi senyuman. "Mas, kamu baru pulang, jam berapa ini?" ucapnya sambil mengucek-ngucek matanya. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 10 waktu setempat. "Mas, minta maaf, pulangnya telat, tadi Mas ada meeting, dan itu tidak bisa ditunda, karena klien Mas kali ini dari luar negeri, dan Mas lupa kalau ponselnya Mas mati, jadi tidak bisa kasih kabar." Revan langsung menjelaskan panjang lebar, berharap Sahila tidak marah. "Nggak apa-apa, lagian aku tahu kok, Mas pasti sibuk. Ya udah sekarang kita tidur aja," ucap Sahila dengan suara serak khas bangun tidur. "Tapi Mas lapar," ucap Revan kembali berpura-pura, padahal di kantor sudah makan, tapi demi menjaga hati istrinya Revan tetap memakan apa yang sudah dimasak Sahila. "Benarkah?" Sahila langsung beranjak saat mendengar Revan lapar. Sahila langsung menarik tangan kekar itu dan langsung keluar dari kamarnya. Sebelum Sahila memanggil Bibi, makanan pun sudah siap di meja makan. Sahila mengernyitkan dahinya, terkejut, seingatnya Bibi sudah membereskan makanannya. "Kenapa sayang? Apa ada yang aneh dengan makanannya?" Revan langsung duduk. Sahila menggeleng, "Ini pasti kerjaan kamu, kamu kan yang minta Bibi untuk menyiapkan ini."